sepekan, penerapan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di SMP Negeri 51 Batam berjalan lancar. Sekolah berlokasi di Kapling Senjulang, Kabil, Kota Batam ini, kehadiran siswa saat mengikuti PTM digelar mulai hari Senin tanggal 27 September lalu itu mencapai 98%. Sisanya masih dilayani dengan PJJ daring. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 51 Batam, Aris Japril SPD, bahwa hari pertama PTM digelar di sekolahnya berjalan lancar dan penerapan protokol kesehatan juga ekstra ketat, mulai dari siswa masuk, saat mengikuti proses belajar mengajar atau PBM, hingga siswa pulang sekolah diatur sesuai dengan disyaratkan Prokes SKB 4 Menteri. Kata Aris, meski pemberlakuan PTM di Batam ini sudah sejak 20 September lalu, namun ia tidak ingin terburu-buru guna memastikan segala sesuatunya disiapkan dengan baik, termasuk mendata jumlah siswa yang telah divaksinasi. Hal ini dilakukan agar PTM berjalan lancar dan mengantisipasi terjadinya hal-hal tidak diinginkan. Baru pekan lalu pada tanggal 27 September, sekolahnya menggelar PTM yang terbagi dalam 2 shift. Begitu pula tim Satgas Prokes sekolah, kata Aris lagi, telah disiapkan yang nantinya tim ini mengecek kelengkapan prokes siswa serta penerapan prokes selama proses pembelajaran berlangsung. Di tim ini juga, kata dia, telah disiapkan humas untuk mengkomunikasikan kepada orang tua siswa dan puskesmas bila mana didapati anak bermasalah dengan kesehatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, kita kan mulai hari Senin nih menggelar PTM. Ya. Seperti apa sih Pak untuk pencegahan atau kita memerangi ini COVID-19 biar terjadi klaster baru di sekolah? Upaya-upaya kita ya terhadap anak dan lingkungan sekolah sendiri. Upaya-upaya kita untuk pencegahan COVID-19, yang pertama sebelum kita tatap muka kita data dulu siswa, Pak. Data siswa ya. Data dulu apakah ada penyakit komorbid, kemudian juga pemetaan transportasinya, mereka pakai jalan kaki, diantar atau pakai transportasi umum. Nah, ketika kita tahu mereka menggunakan transportasi umum, ya kita sarankan untuk jalan kaki atau diantar orang tuanya. Karena tingkat risiko menggunakan transportasi umum itu lebih tinggi daripada jalan kaki dan diantar oleh orang tua, karena interaksinya dengan masyarakat itu lebih banyak kalau menggunakan transportasi umum. Tapi rata-rata anak jalan kaki, Pak ya? Rata-rata jalan kaki. Jalan kaki. Ya, jalan kaki. Nah, Pak, untuk ini, untuk prokes sendiri, apa yang kita siapkan, Pak? Di dalam kelas, pun di lingkungan sekolah? Kalau untuk prokes itu sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan juga, kita yang pertama ya menggunakan termogan. Ketika anak-anak masuk ke sekolah, itu kita ukur dulu suhunya. Kalau suhunya di bawah 37,5 derajat itu kita perbolehkan, tapi kalau di atas itu kita suruh pulang. Atau kita telepon pihak puskesmas ya. Ada yang terjadi? Alhamdulillah belum ada. Terus kehadiran siswa sendiri Pak berapa persen? Untuk kehadiran siswa di SMP 51 itu sudah alhamdulillah 98%. 98. Ya, 98%. Hanya 2% aja ya. Hanya 2% dan itu pun kita layani dengan daring ya. Yang 2% itu dengan daring, tetapi nanti kita juga akan petakan kenapa dia memilih daring. Apakah karena dia takut COVID atau karena dia ada penyakit komorbid atau dia belum divaksin. Belum ada ini ada komunikasi ya dengan yang 2% itu. Belum. Kita masih lihat seminggu ini. Ada visit home juga ya. Visit home karena dalam seminggu ini juga masih ada informasi izin Pak, anaknya sakit gitu. Nah, jadi kita perbolehkan. Baru kita akan mendata semua. Pak, ini kan PTM kan masih musim pandemi ya Pak ya. Terus selain dari izin dari dinas, apa reaksi orang tua atau izin orang tua juga kita buat nggak Pak? Iya. Untuk surat pernyataan kelas 8 dan kelas 9 itu sudah kita buat di tahun yang lalu. Itu wajib Pak ya? Itu wajib. Nah, kemarin yang kelas 7 karena sudah mulai tatap muka, kita minta lagi kelas 7 surat pernyataan dari orang tua.
Pak, ini hari pertama anak-anak gimana Pak? Ketika masuk, apalagi kelas 7 kan belum ada pernah ketemu ya? Ya, kelas 7 itu ya belum pernah ketemu dengan guru-guru. Ya gimana? Anak-anak kan biasanya daring 2 tahun nih. Mungkin agak sedikit canggung atau gimana? Kalau yang kelas 7 pastilah ya, udah baru ya. Yang kelas 8 itu juga masih kelihatan canggung. Canggung ya. Karena mereka kemarin baru hanya 2 bulan aja. 2 bulan. 2 bulan. Dan mereka terbiasa dengan daring juga ya. Mereka terbiasa dengan daring. Nah. Kalau melihat Bapak ukuran daring dengan luring itu Pak, perbandingannya gimana Pak? Daring dengan luring itu kalau dari, karena kita sudah terbiasa ya Pak, terbiasa di Indonesia itu tatap muka, ya lebih persentase, lebih maksimal, kan? Lebih persentase lebih dapat diserap oleh anak itu lebih banyak tatap mukanya. Tatap mukanya. Jadi tatap muka memang maksimal diberikan pada anak-anak. Maksimal. Pak, selama hari Senin sampai sekarang ada nggak yang tim khusus datang ke sini mengecek kesiapan prokes? Kemarin ada juga beberapa, ada beberapa orang yang ngecek lah. Ngecek juga apakah sudah ada termogannya, ada stok maskernya di sini, kemudian ada hand sanitizer-nya. Ini dari Satgas Pak ya? Enggak, dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Cuman kita pun di sini udah siapkan Satgas khusus Pak ya? Ya. Apa tugas dari Satgas khusus kita buat di sekolah Pak? Tugas Satgas itu ada berbagai macam, ada yang humasnya juga ada yang bagian pengecekan sarana prasarana. Humas itu mungkin yang mengkomunikasikan masalah tatap muka kepada komite, kepada orang tua. Kalau bagian sarana prasarananya ya mengecek apakah kesiapan prokes di SMP 51 ini sudah tersedia atau belum. Kalau ketika PBM dimulai di dalam kelas Pak, prokesnya seperti apa sih Pak kita jalankan? Kalau di dalam kelas, sebelum masuk kelas ya, sebelum masuk kelas mereka cuci tangan terlebih dahulu, kemudian masuk kelas secara antri ya, antri, kemudian tidak dibenarkan mereka bermain di luar kelas, mereka duduk di dalam kelas masing-masing, karena pos pembelajaran PTM ini kan singkat, berapa jam Pak? 2 jam setengah, 2 jam setengah. Jadi 2 jam setengah mereka di dalam kelas dengan 2 mata pelajaran. Setelah itu pulang ke rumah. Dan pola tempat duduk pun cukup ini ya, jaga jarak, katanya ya. Kalau guru sendiri Pak, sebelum anak masuk udah standby di sekolah, di kelas atau gimana? Kalau kita masuk jam 7.45 Pak, 7.45, 7.30, 7.15 itu guru sudah ada. Jam 7.30 guru sudah mendampingi anak di depan kelas gitu. Jadi dalam kelas pun prokes cukup ketat Pak ya. Kita sediakan juga masker, terus sanitizer juga. Ya, sanitizer juga ada. Penyemprotan dilakukan juga. Penyemprotan ada dilakukan. Nah Pak, harapan Bapak dengan ada PTM ini apa nih? Harapan dengan diadakan PTM ini mudah-mudahan ya corona COVID di Batam ini ya semakin lama semakin hijau dan kalau bisa nol. Karena kalau misalkan sudah ada warna merahnya nanti takutnya PPKM lagi. Dan karena pihak sekolah pun ngerasa untuk pembelajaran tatap muka itu bisa mengekspor lagi kemampuan anak-anak kita. Tapi kalau misalkan daring kita hanya bisa tetap muka anak secara online, kemudian menerima tugas, dan kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekskul contohnya. Pak, mungkin ada nggak terakhirnya kekhawatiran Bapak? Nah ini kan masih masa-masa seperti ini, terjadi klaster baru di dalam lingkungan sekolah. Gitu. Ada nggak rasa kekhawatiran? Kalau kekhawatiran itu Pak itu pasti ada Pak, pasti ada. Makanya untuk antisipasi kekhawatiran itu kita betul-betul menerapkan prokes supaya apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Hanya saja kita mungkin lebih ketat lagi ya terhadap anak. Yang susahnya itu sekarang ya pembiasaan ya, karena anak baru masuk kemarin Senin sampai hari Sabtu. Kenapa kita ketat ya, kita sekaligus membiasakan prokes ke anak-anak. Salah satunya cuci tangan sebelum masuk kelas, kemudian menggunakan masker. Nah harapan kami ketika mereka di luar pun juga seperti itu. Kebiasaan itu ya. Jadi intinya SMP 51 Batam ini siap untuk melawan COVID ya, jangan sampai terjadi di lingkungan ini. Siap berdampingan dengan COVID. Berdampingan Pak, nggak melawan. Kalau melawan tak nampak Pak barang. Tak nampak barang itu. Berdampingan dan kalau bisa hilang lah Pak. Hilang ya. Tapi pengennya dia hilang gitu. Hilang. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sementara tim Satgas Protokol Kesehatan Sekolah dan juga Wakakesiswaan SMP Negeri 51 Batam, Heni Mulatsi SPT mengatakan, saat PTM berlangsung, siswa terlihat senang dan semangat mengikuti pembelajaran di dalam kelas, serta patuh terhadap protokol kesehatan diterapkan oleh sekolahnya. Ia berharap PTM ini bisa berjalan lancar dan pandemi cepat berlalu. Nah Bu, udah 5 hari kita menyelenggarakan PTM, ada nggak ya anak dipulangkan atau sakit selama ini? Ada Pak, tapi dia tidak kami izinkan untuk hadir. Jadi kalau yang punya keluhan memang untuk menjaga, jadi kami tidak izinkan mereka masuk sampai memang sehat, baru kami perbolehkan. Tapi kalau yang ikut PTM itu sehat semua Ibu ya? Sehat semua, alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang misalnya lapor ke piket saya sakit Bu, karena dari rumah merasa tidak enak badan, kami tidak ingin mereka masuk. Dan kita memberi toleransi ya? Ya betul, karena masih ada pembelajaran daring juga, masih kami beri secara berarti online. Berarti ada daring selain luring ini ya? Betul. Bu, ini kan masih zaman COVID, nggak khawatir nggak terjadi klaster baru di sekolah Bu? Kalau khawatir tetap ada, tapi kita prokes juga tetap kuat lah, tetap kita laksanakan lah sesuai prosedur gitu untuk menjaganya. Kalau khawatir tetap ya Pak ya. Bu, ini kan Anu udah 2 tahun nih nggak PTM. Gimana pas hari pertama mereka grogi ataupun ini nggak canggung nggak ketika PTM lagi? Kalau grogi mungkin enggak ya Pak ya, tapi agak ada yang berubah tuh, mereka kan biasa dengan gadget nih, jadi kadang meresponnya nggak sama ketika sering bertemu dengan guru, responnya tuh agak lambat karena biasa ngobrolnya dengan platform dengan gadgetnya masing-masing ya Pak. Tapi kalau semangatnya anak-anak saya lihat mereka rindu sebenarnya semua untuk tatap muka itu. Dan mereka ingin seperti ini ya? Iya betul. Bu, kemarin kan udah daring nih, gimana, berhasil nggak ketika daring kita sampaikan, atau ada penurunan dari seperti hari biasanya? Penurunan di angka pembelajaran. Oh, kalau dibandingkan dengan tatap muka. Tatap muka dengan daring gimana menurut Ibu? Jelas lah Pak, kalau ketercapaian kurikulum kalau secara daring itu ya nggak bisa maksimal ya. Kemudian untuk yang kalau mengajar masih bisa mendidiknya kita kurang lah, seperti penanaman karakter karena kita tidak jumpa langsung ya, untuk etika, karakter dia, sikap dia, membentuk sikap itu kurang. Kalau hanya materi mudah mungkin ya dengan secara online, tapi kalau sikap kita lebih baik di tatap muka. Terutama Bu mungkin kesediaan sinyal juga sering lelet ya. Betul, itu belum lagi kendala mereka yang paket, yang sinyal ya. Kalau tugas-tugas banyak juga diberikan kepada mereka. Nggak terlalu? Bukan banyak ya, sewajarnya lah, sesuai. Gimana cara dikerjakan juga ya? Banyak yang lalai karena kan kontrol orang tua juga faktornya, anak-anak. Iya, ada aja lah faktornya Pak. Jadi apa nih harapan Ibu nih dengan digelarnya PTM ini? Mudah-mudahan semangat belajar mereka kembali seperti dulu, lebih baik lagi dari sebelum masa pandemi, lebih bersemangat lagi. Dan pandemi cepat berlalu. Betul. Amin. Di tempat yang sama, 2 orang siswi kelas 9 di SMP Negeri 51 Batam, Oktavia Ramadhani dan Sartika, saat diwawancari tim pendidikan Gokepri mengaku senang mengikuti PT ini. Mereka juga tidak khawatir dengan masa pandemi ini karena dinilainya protokol kesehatan diterapkan sekolahnya cukup ketat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Oktavia Ramadhani. Oktavia Ramadhani. Kelas? Kelas 9. Gimana dari hari Senin sampai sekarang PTM-nya, gimana perasaan kamu? Oh, senang sekali, lancar, alhamdulillah. Lebih bisa berinteraksi dengan teman-teman dan lebih mengerti dalam pelajaran. Beda dengan daring ya? Iya. Kalau daring kemarin kenapa? Kalau daring banyak sekali kendalanya seperti sinyal yang lelet. Sinyal lelet? Iya. Terus terlalu banyak tugasnya jadi rada males. Agak males tugas. Iya. Terus kalau dari daringnya PTM ini lebih enak gitu, lebih maksimal belajar ya. Lebih maksimal belajarnya. Apalagi kamu kelas 9 ya, udah persiapan lagi. Sudah mau lulus.
bagus. Nih, ini kan masih masa pandemi nih. Iya. Nggak takut COVID, banyak kawan-kawan di sekolah? Enggak, karena protokol kesehatan sangat bagus di sekolah ini. Jadi tetap menjaga jarak dan memakai masker. Terus kalau ketika kamu berangkat sekolah, apa dipesankan orang tua kamu? Oh, tetap menjaga kesehatan agar tidak terkontaminasi dengan COVID-19. Jaga jarak juga, Ya. Cepat pulang. Iya. Tadi diantar ke sini? Diantar. Diantar. Jauh nggak rumahnya? Enggak, dekat. Dekat sini ya? Iya. Sering jalan kaki juga? Sering. Apa harapan kamu dengan PTM ini? Semoga kedepannya bisa terus berlanjut seperti ini. Jadi udah nggak ada daring-daring lagi. Jadi biar bisa maksimal juga belajarnya. Dan COVID cepat berlalu ya? Iya. Oke, makasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Baik ya. Gimana setelah kamu dari hari Senin sampai sekarang ikut PTM ini, perasaan kamu? Seneng banget karena udah lama juga kan nggak belajar tatap muka, jadi lebih ngerti juga dengan materi-materi yang dikasih sama guru. Jadi lebih enak ya PTM ini. Nah, kamu ketika PTM kan banyak kawan nih di sekolah, nggak takut nanti terjadi COVID lagi? Enggak. Karena dari pihak sekolah juga udah melakukan prokes yang cukup ketat. Prokesnya cukup ketat. Ya, jadi kami juga berusaha untuk mengikuti dan ya resiko untuk kena COVID itu jauh ya. Nah, kalau misalkan sekarang kamu masih PTM terus terjadi masalah lagi, apa upaya kamu nih? Jangan sampai daring-daring lagi. Jangan sampai daring lagi. Karena ya gitu tadi jaringan banyak kendala juga. Kalau misalnya dari online ini kan lebih enak PTM aja. Apa yang dipesanin orang tua ketika kamu berangkat sekolah? Tetap jaga jarak lah pastinya. Jaga jarak. Ya. Terus? Hati-hati lagi kalau misalnya ketemu sama teman, jangan berjabat tangan atau gitu. Masker jangan dilepas ya, gitu ya. Itu pesan orang tua. Tadi bawa bekal nggak dari rumah? Enggak. Kenapa? Udah sarapan dari rumah. Apa harapan kamu dengan PTM ini? Semoga sih kedepannya lebih gimana ya? PTM berjalan lancar ya. Terus ini COVID cepat berlalu, bisa aktivitas seperti biasa lagi. Itu harapan kamu kan?